Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamarudin Aziz dari kita. Sore ini dapat kesempatan bersua kawan lama saya. Sama-sama alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas angkatan 89. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Hairul Amri ST MSI. Saya boleh? MSc ya, MSc. Iya, MSc-nya dari Australia. Tapi kita podcast kali ini ingin bicara tentang atau membahas tentang seperti apa kehidupan kampus atau aktivitas di Departemen Ilmu Kelautan Unhas, begitu di Pak? Ya, Pak Kapanta? Ya. Herul Amri, saya punya banyak kawan yang juga berteman dengan beliau. Saya sebutlah Prof. Yusran Yusuf. Apa kabar, Prof? Teman SMA-nya. Kemudian Amril Taufik Gobel. Apa kabar? Nah, teman-teman sekalian, Pak Herul, ini saya baru ngeh kalau Bapak adalah Ketua Departemen Ilmu Kelautan. Luar biasa. Di SMA di Maros, SMA 1 Maros, beliau paling tinggi rankingnya. Dan di rating saya, beliau IPK-nya hampir 4,0. Pak Amri, senang berjumpa. Bisa diceritakan ke teman-teman kita ini, sebenarnya Departemen Ilmu Kelautan ini sebenarnya studinya tentang apa dan mengapa ini perlu menjadi atensi UNAS juga? Ya, tentunya sudah pada diketahui bahwa terbentuknya ilmu kelautan itu ya lepas dari zaman pola ilmiah pokok Unhas yang memang menyadari bahwa laut itu adalah masa depan. Yes, ya, jadi, agree, setuju. Nah, begitu disadarinya makanya dibentuk pada saat itu proyek ilmu kelautan ya, Marine Science Education Project. Ya. Jadi pada saat itu ada 6 universitas di Indonesia yang dianggap siap SDM-nya untuk mengembangkan. Saya baru lihat kita sama-sama di Saripati Bahari nih. Ya, benar. Itu salah satu pengalaman berharga kita mahasiswa, diajarkan bagaimana assessment kita melakukan berlayar di kapal untuk melakukan operasi perikanan di Laut Sulawesi. Saya ingat. Oke. Peserta Saripati Bahari, funded by EDB waktu itu di. Oke. Kapal Madidihan namanya. Madidihan, almarhum Pak Gomal Tampu Bolon. Saat itu kita melakukan operasi troll ya, menghitung sumber daya, estimasi stok ikan di Laut Sulawesi. Kita melakukan pelayaran sampai ke Manado. Di Madidihan ya, sama Pak Gomal Tampu Bolon. Oke. Ada kesan mendalam ya waktu ikut riset itu ya. Kita kan saat itu sebagai mahasiswa tentu merasakan bagaimana banyak kita pelajari. Sementara kita kan di laboratorium misalnya masih kurang. Makanya kesempatan berlayar kita betul-betul pengalaman berharga. Bisa menyesap makna sebagai besok lautan toh. 3 hari 3 malam tidak bangun. Mabuknya itu. Pak Hairul ini sebagai Ketua Departemen Ilmu Kelautan sudah berapa tahun? Berapa lama? Ya, lebih 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ini berlaku sampai 4 atau 5? 4 tahun. Oke. Nah, ini ilmu kelautan. Dulu pernah saya dengar ada departemen bidang eksplorasi, bidang konservasi. Sekarang masih berlaku? Ya, sebenarnya di kurikulum sebelumnya pernah ada. Setelah direvisi kurikulum, ada kehendak untuk menginginkan saya menggabung di ilmu kelautan. Nanti mata kuliah pilihan sebagai pembeda di antara itu. Tapi sekarang dengan seiring meningkatnya jumlah mahasiswa yang diterima di tahunnya, sekarang angka 200-an per tahun. Oh, mahasiswa baru tanya berapa ini sekarang? Sekarang yang mendekati 100. 200-an mahasiswa baru untuk ilmu kelautan. Sementara kita tahu sendiri di angkatan awal itu hanya 50, nggak sampai 50 juga. Sehingga sekarang ini dengan jumlah mahasiswa itu kita memang menganggap perlu lagi kembali ke konsentrasi itu supaya mahasiswa tidak perlu termasuk dosennya juga bisa bisa menangani mata kuliahnya juga. Tapi itu sementara dikaji oleh teman-teman di. Kita berikan saja penjelasan bahwa masuk di Unhas terutama di ilmu kelautan ini realitas yang dihadapi adalah misalnya jumlah dosennya sekian, mata kuliahnya seperti ini, kemudian mungkin bisa dijelaskan saat ini ilmu kelautan, Departemen Ilmu Kelautan ini konsentrasinya pada aspek mana, kemudian berapa mahasiswa saat ini semuanya overall total dan dosennya ada berapa? Kalau dosen yang saat ini ada 38 dosen,
38 dosen Ya, mahasiswanya sekitar 500-600 yang 500-an mahasiswa aktif. aktif. Khusus untuk angkatan baru ini ada 200, hampir 200. 200. Ya, jadi itu. Oke. Ya, jadi ini mahasiswa yang masuk kan tentunya mengikuti kurikulum. Kami menerapkan sekarang kurikulum 23. Menerapkan kurikulum 23. Ya, jadi baru saja tahun lalu kami mengganti kurikulum ke kurikulum 23. Jadi ada revisi beberapa mata kuliah. Oke. Seiring juga dengan program Merdeka Belajar kan tentunya ada mata kuliah jadi untuk angkatan 23 dan 24 ini tentunya mereka harus mengambil 20 mata kuliah di luar prodinya ya dalam bentuk MKPK, mata kuliah penguatan kompetensi namanya. Mata kuliah penguatan kompetensi. Ya, Oke. artinya itu diambil di berbagai tempat, di perusahaan, Bisa di luar. melalui magang bersertifikat dan kegiatan-kegiatan lain yang itu nantinya dikonversi ke mata kuliah untuk mencapai itu. Jadi ini seiring dengan kebijakan menteri ya untuk Merdeka Belajar. Iya. Oke. Jadi 32 dosen tadi ya tenaga pengajar. 38 tenaga pengajar itu juga artinya kalau bicara distribusi mata kuliah kan biasa orang sebut biologinya kah, oceanografinya kah, ekologinya kah atau ya kami kan di ilmu kelautan itu terbagi atas beberapa rumpun ada rumpun ilmu, ada bioekologi, ada oceanografi, ada apa namanya yang terkait dengan digital instrumentasi penjujuran jauh, inderaja ya, informasi geografis, SIG ya, pengelolaan sumber daya hayati laut. Oke. Tadi saya ketemu Pak Dr. Supriyadi. Pak Hairul Amri fokus di kajian bioekologi tumbuhan juga atau? Ya, saya kebetulan S3 saya, dokter saya dari IPB itu belajar tentang biologi tumbuhan. Oke. Ya, kami di kelautan ya tentu bioekologi tumbuhan laut ya terkait dengan itu ya. Jadi memang kami ya mempelajari tentang botani laut. Oke. Itu kayak mangrove. Ya, semua vegetasi yang ada di pesisir ya termasuk vegetasi tumbuhan-tumbuhan pantai itu semua di kajian kami ya berbagai aspek yang di dalam itu. Dulu waktu kita kuliah di Marine Science and Technology waktu itu mata kuliahnya mungkin sekitar 100 berapa? Ya mungkin tren waktu itu agak lebih banyak mata kuliahnya. Iya, kita harus selesai dengan sekitar 100. 165 gitu. 165. Oke. Sekarang mata kuliahnya 144 ya. 144 mata kuliah ya, SKS maksudnya. SKS ya. Oke, untuk masuk baru ini dapat SKS berapa? Ya itulah 144, 146 itu yang range-nya jadi. Iya, sekitar 20-an ya. Ya. Masih begitu ke SKS-nya? Ya, SKS. 2, 3 SKS gitu. Ya, ada yang 3 SKS, ada yang 2. Iya. Itu kan biasa bobotnya tergantung ke praktik, ada praktikumnya, ada. Iya. Pak Hairul, salah satu yang menjadi concern saya juga saya amati ini kan banyak good news ya dari FIKP. Termasuk yang tadi terkait Merdeka Belajar, bagaimana aplikasi ilmu, aplikasi teknologi di-deliver ke warga masyarakat pulau pesisir, dan itu juga ada programnya kan? Apa namanya itu di sini? Maksudnya ada skema kerjasama apa itu dengan melibat misalnya dosen mengabdi begitu? Ada juga? Ya, kami kan selalu membuka kesempatan untuk mengedukasi masyarakat ya sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Salah satunya itu kami setiap semester itu menganggarkan memang untuk ke masyarakat, ke pulau-pulau. Kami memadukan antara mengunjungi masyarakat pesisir, baik di pesisir di Sulawesi maupun di pulau-pulau kecil ya. Kami kemas dalam bentuk pengabdian masyarakat. Ada dalam bakti-bakti sosial lainnya kami membawa dosen mengadakan PEM Ligeti ke daerah-daerah pesisir. Jadi itu intinya kami ke daerah itu untuk menggali apa-apa yang bisa kita pelajari. Jadi memang kami ini perhatian ke pulau-pulau dan masyarakat pesisir itu tidak pernah ini. Kami memang rutin untuk mengadakan. Dan itu salah satu kelebihannya mahasiswa kelautan tuh kalau yang bisa keliling pulau-pulau, pesisir, bahkan naik kapal laut jauh. Itu kan yang mestinya menjadi wahana atau ruang untuk mereka bisa memperoleh banyak informasi, realitas lapangan dan mendokumentasikan ya. Nah itu Pak Hairul ini masih tentang Departemen Ilmu Kelautan.
Saat ini ada sekitar 500-an mahasiswa, Ya. kemudian 38 tenaga pengajar. Ya. Kalau bicara tentang misalnya kerjasama dengan kelompok organisasi mahasiswa, apakah ada semacam dukungan untuk jurusan apa namanya di sini? Kemaji, kesatuan Ya. apa? Keluarga mahasiswa jurusan. Keluarga mahasiswa jurusan itu. Ada program-program yang dengan mereka juga ada? Ya, artinya hubungan dengan mahasiswa senantiasa kami bina dan kami juga senantiasa melibatkan mereka dalam kegiatan. Semua kegiatan-kegiatan dosen melakukan penelitian itu salah satu persyaratan proposal itu harus melibatkan mahasiswa. Begitu juga kegiatan pengabdian. Mahasiswa S1 S2 kita memang libatkan jadi semua karena dia juga merupakan ajang pembelajaran bagi mereka untuk tahu apa-apa yang ada di masyarakat. Dia aja gitu ikut Selalu ada. Dan memang itu persyaratan setiap dosen membuat proposal, membuat kegiatan harus ada mahasiswa. Ada transfer harus itu. Teman-teman sampaikan Pak Dokter. Ya, saya mungkin mengajak supaya mencintai laut ini perlu juga. Ya, itu saja tentunya bahwa kita tahu bahwa ilmu kelautan itu merupakan selalu disebut masa depan negara kita banyak ini. Jadi untuk pengembangannya butuh memang partisipasi semua pihak untuk ini mempromosikan segala aktivitas, mengedukasi masyarakat pesisir karena kita sadari begitu banyak pulau yang masih bermasalah ya. Banyak pulau yang butuh sentuhan dari kita, dari akademisi terutama. Syukur-syukur sekarang ada program-program memang yang sering untuk angkat isu-isu ini. Jadi saya kira itu menarik. Sebelum kita tutup, saya ingat tadi dari hampir 200-an mahasiswa baru ilmu kelautan, saya dengar informasi kalau datang ini banyak dari daerah ya. Itu ada semacam data misalnya bagaimana dengan kemampuan ekonominya, jangan sampai kasihan kesulitan UKT atau itulah artinya kita melihat kesyukuran saat ini karena betul-betul peminatnya itu dari seantero negeri sudah ada mahasiswa ada dari Sumatera, Jawa, dari Papua, Kalimantan, pokoknya semua perwakilan-perwakilan itu ada memilih masuk ke ilmu kelautan. Dari Jakarta termasuk anaknya Hijaz 98 toh? Ada. Oke. Iya. Tapi ini kan bicara tentang kemampuan ya. Mungkin perlu tahu pendalaman juga latar belakang masing-masing. Cuma berdasarkan ini beragam sih, tapi berdasarkan biodata yang dikumpul mereka cukup banyak lah yang proporsi mungkin dari daerah itu ada yang dengan latar belakang orang tua nelayan, petani, bahkan buruh ada juga. Jadi itulah parisnya. Saya kira di mana-mana. Range berapa Pak itu UKT saat ini dari terendah sampai ke ini di sini? Kan UKT itu kan sekarang kalau tidak salah itu ada UKT 1 sampai 8. Ya artinya kalau UKT rata-rata yang mahasiswa kami itu bervariasi, ada yang 3 juta. Tapi di bawah itu ada juga. Dan kita ada 1-2 juga yang tertanya, tapi itu mungkin namanya kalau misalnya saya tidak terlalu hafal dicek tapi kan ada listnya itu di website UNAS. Itu intinya bahwa kadang cuma masalahnya juga kami setiap semester itu juga kadang bermasalah, terutama di zaman pandemi itu kemarin banyak orang tua yang mengalami kesulitan untuk membayar SPP. Saya kira ini tren nasional setelah pandemi itu. Nah, sehingga itu juga kita butuh bagaimana dari dosen biasa sering mengadakan ada sih kemudahan-kemudahan dari kampus, dari fakultas sebagainya. Maka mungkin juga kan dari universitas kan ada yang program beasiswa melalui dana abadi dan sebagainya. Saya kira itu. Oke, teman-teman sekalian, demikian obrolan saya dengan Ketua Departemen Ilmu Kelautan Unhas, FIKP Unas, Bapak Dr. Hairul Amri. Pak Dokter, terima kasih banyak. Saya senang sekali bisa ketemu. Lama sekali saya mau datang ini dan Pak Hairul Amri bersedia podcast dengan Pela Kita Teddy. Kita akan coba share nanti ke publik ini, Pak. Terima kasih banyak. Saya lagi. Salam dari FIKP Unas.